Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Yunita, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu teknologi Bluetooth, Zigbee, dan LTE. Apa itu teknologi nirkabel? Teknologi nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman data atau informasi dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi. Teknologi ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah, atau gelombang mikro yang merambat melalui udara dan ruang hampa. Sedangkan Bluetooth, Zigbee, dan LTE adalah tiga jenis teknologi nirkabel yang memiliki fungsi dan karakteristik berbeda. Apa itu Bluetooth? Teknologi ini lahir di perusahaan telekomunikasi Swedia Ericsson pada tahun 1994. Seorang insinyur bernama Dr. Jeff Harrison dan Sven Mattison digunakan untuk mencari solusi nirkabel guna menggantikan kabel transmisi data seperti kabel RS-232 yang menghubungkan ponsel dengan aksesoris seperti handset. Teknologi ini menggunakan gelombang radio berfrekuensi rendah 2,4 GHz untuk menghubungkan perangkat seperti ponsel, handphone, laptop, dan smartwatch tanpa memerlukan kabel. Bluetooth dirancang untuk membuat WPAN atau Wireless Personal Area Network, yaitu jaringan pribadi dalam skala kecil, biasanya dalam jangkauan 10 hingga 100 meter. Bagaimana Bluetooth bekerja? Dengan cara yang cukup canggih namun efisien. Yang pertama, spektrum radio. Ia beroperasi di pita frekuensi 2,4 GHz sama seperti Wi-Fi. Kedua, frekuensi hopping. Untuk menghindari gangguan interferensi dari perangkat lain, Bluetooth menggunakan teknik frekuensi hopping. Sinyal Bluetooth berpindah-pindah frekuensi hingga 1.600 kali per detik di antara 79 saluran yang berbeda. Yang ketiga, proses pairing. Sebelum bertukar data, dua perangkat harus melalui proses pairing atau pemasangan. Ini adalah jabat tangan digital untuk memastikan koneksi aman dan terenkripsi. Yang keempat, Piconet. Saat terhubung, perangkat membentuk jaringan kecil yang disebut Piconet. Satu perangkat bertindak sebagai induk atau sentral dan lainnya sebagai pengikut atau peripheral. Apa saja kelebihan Bluetooth? Yang pertama, hemat energi, tidak menguras baterai perangkat secepat Wi-Fi. Yang kedua, tanpa hambatan visual, tidak memerlukan kontak mata langsung, berbeda dengan inframerah yang harus lurus. Yang ketiga, biaya rendah. Komponen Bluetooth sangat murah untuk diproduksi massal. Lalu yang terakhir, otomatis. Begitu pairing selesai, perangkat biasanya akan terhubung otomatis di kemudian hari. Apa itu Zigbee? Zigbee adalah sebuah protokol komunikasi nirkabel yang dirancang khusus untuk pengiriman data dalam jumlah kecil dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Jika Bluetooth digunakan untuk menghubungkan ponsel ke handset dan Wi-Fi digunakan untuk internet berkecepatan tinggi, maka Zigbee diciptakan agar perangkat-perangkat kecil seperti sensor lampu, saklar, dan pengukur suhu bisa saling berbicara satu sama lain dalam sistem otomasi rumah atau industri. Cara kerja Zigbee. Zigbee adalah teknologi komunikasi nirkabel berdaya rendah untuk menghubungkan banyak perangkat jarak dekat. Cara kerjanya yaitu koordinator membentuk jaringan, lalu router meneruskan data antar perangkat, lalu end device atau sensor mengirim atau menerima data dengan konsumsi daya sangat kecil. Data dikirim secara bertahap melalui jaringan sehingga tetap berjalan meskipun ada jalur yang terputus. Mengapa memilih Zigbee? Alasannya yang pertama adalah hemat baterai. Sensor pintu Zigbee biasa bertahan 1-2 tahun hanya dengan satu baterai kancing kecil. Yang kedua, tidak membebani Wi-Fi. Dengan menggunakan jaringan sendiri, perangkat smartphone tidak akan membuat koneksi internet di rumah menjadi lambat. Lalu, kapasitasnya besar. Satu jaringan Zigbee dapat menampung hingga lebih dari 65.000 perangkat sekaligus. Contoh penggunaan Zigbee.
Untuk di smart home itu ada lampu Philips, sensor IKEA 30, dan perangkat Xiaomi My Home. Di bidang industri, ada sensor suhu gudang, pemantauan mesin pabrik, dan manajemen energi gedung. Zigbee menggunakan standar IEEE 802.15.4. Mendukung topologi yang pertama start, semua perangkat terhubung langsung ke koordinator. Lalu yang kedua ada tree, struktur hierarki dari koordinator router ke end device. Dan yang terakhir ada mesh. Setiap router bisa saling terhubung jika satu jalur putus. Data otomatis mencari jalur lain atau self-healing. Apa itu teknologi LTE? LTE adalah singkatan dari Long Term Evolution. Secara teknis, LTE adalah standar komunikasi akses data nirkabel tingkat tinggi yang berbasis pada jaringan GSM, H, dan UMTS atau HSPA. Meskipun sering dipasarkan sebagai 4G LTE, secara teknis LTE merupakan transisi antara 3G dan 4G yang sebenarnya. Namun, karena kecepatannya yang jauh melampaui 3G, organisasi standar internasional mengizinkan penggunaan istilah 4G untuk LTE. Karakteristik utama LTE. LTE dirancang untuk memberikan kecepatan data yang sangat cepat dan latensi perlambatan yang rendah. Berikut adalah ciri khasnya. Yang pertama, kecepatan tinggi. LTE mampu memberikan kecepatan download hingga 100 Mbps dan upload hingga 50 Mbps. Versi yang lebih maju seperti LTE Advanced bahkan bisa menembus 1 Gbps. Yang kedua, latensi rendah. Waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari pengirim ke penerima sangat singkat, di bawah 30 ms. Ini sangat penting untuk bermain game online atau melakukan video call. Lalu yang ketiga, efisien. Menggunakan spektrum frekuensi secara lebih cerdas, sehingga bisa menampung lebih banyak pengguna dalam satu menara pemancar tanpa menurunkan kualitas koneksi secara drastis. Lalu yang keempat berbasis IP. Berbeda dengan 3G yang masih menggunakan sistem jalur telepon tradisional untuk suara. LTE sepenuhnya berbasis protokol internet, yang berarti semua data termasuk suara melalui VoLTE dikirim sebagai paket data digital. Cara kerja LTE. LTE menggunakan dua teknologi utama untuk mengirimkan data melalui udara. Yang pertama OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Teknologi ini membagi sinyal radio menjadi banyak sub sinyal kecil yang dikirim secara bersamaan. Ini membantu sinyal tetap stabil meski ada rintangan fisik seperti gedung tinggi. Yang kedua ada MIMO, Multiple Input Multiple Output. Menggunakan beberapa antena sekaligus di pemancar BTS dan menerima HP untuk memperkuat sinyal dan meningkatkan kecepatan transfer data. Perbedaan LTE, 4G, dan 5G. LTE kecepatan rata-rata 2-7 Mbps, latensi tinggi sekitar 100 ms, kegunaan utama untuk web browsing, email. 4G kecepatan rata-rata 10 hingga 50 Mbps, latensi tinggi sedang 30 hingga 50 ms. Kegunaan utamanya yaitu untuk streaming HD atau video call. Yang lalu selanjutnya ada 5G yang terbaru, kecepatan rata-rata 100 sampai 1000 lebih Mbps, latensi tinggi di bawah 10 ms. Kegunaan utama IoT, untuk IoT, bedah jarak jauh, dan mobil otonom. Keunggulan LTE bagi pengguna. Yang pertama, streaming lancar, menonton video YouTube atau Netflix dengan kualitas 1080p tanpa buffering. Yang kedua, voice over LTE, memungkinkan Anda melakukan panggilan telepon dengan suara yang sangat jernih atau HD voice sambil tetap bisa menggunakan internet di latar belakang. Yang ketiga, konektivitas global. Standar LTE didukung oleh hampir semua operator seluler di dunia, memudahkan roaming internasional. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.